semuanya. Siang, Pak. Sebelum kita lanjutkan konseling virtual ini, baiknya Bapak mau berkenalan dengan kalian semua. Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Ayo kita mulai dari yang jilbab coklat ya. Iya, Pak. Hai teman-teman. Halo. Hai. Perkenalkan, nama saya Syami Nur Aziza, biasa dipanggil Syami. Nama saya Liza Istriani, biasa dipanggil Liza. Saya Wiwin, biasa dipanggil Wiwin. Kenalkan, nama saya Oktaviani, biasa dipanggil Okta. Dan saya Ria Arpiani, biasa dipanggil Ria. Oke, salam kenal semuanya ya. Bagaimana kabar kalian, Syami? Alhamdulillah, sehat, Pak. Alhamdulillah. Kalau Mbak Risa bagaimana? Alhamdulillah, sehat juga, Pak, walau sedikit batuk. Alhamdulillah. Kalau Bibin, Ria, Okta, Baik, bagaimana Pak. kabarnya? Alhamdulillah, sehat, Pak. Oke, sekarang Bapak mau bertanya, ada yang bisa Bapak bantu? Begini, Pak, kami melihat bahwa Bapak membuka konseling secara virtual, dan dari itu kami ingin melakukan konseling dengan Bapak. Apakah Bapak ada waktu buat kami? Oh ya Mbak, saya ada waktu. Kebetulan hari ini sedang ada jadwal melakukan konseling secara virtual. Sebelumnya, apakah Mbak Syami, Lisa, Wibin, Ria, dan Okta masalahnya yang sama? Dan kalian sudah saling kenal atau belum? Ya, Pak, masalah kami sama dan kami sudah saling kenal, Pak. Apakah sebelumnya kalian pernah melakukan konseling? Belum, Pak. Kalau saya sudah pernah, Pak. Saya juga belum, Pak. Saya juga, Pak, belum. Saya juga, Pak, belum. Baiklah, dalam konseling ini nanti kita akan membuat kesepakatan masalah apa saja yang telah kita bahas nanti dan akan kalian bicarakan di luar dan tidak kalian bicarakan di luar karena ini adalah rahasia kita bersama. Dan dalam konseling ini nanti kita akan mendengarkan apa saja yang sedang kalian alami dan nanti kita membahas masalah tersebut bersama-sama. Bagaimana? Apakah kalian sepakat? Sepakat, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Baiklah, kalau begitu sekarang kita mulai konselingnya. Boleh tahu apa masalah yang sedang kalian alami? Oh, sepertinya Mbak Risa merasa takut untuk mengungkapkan Ya, Pak. dalam konseling itu terdapat ada asas kerahasiaan. Apa yang akan kalian ungkapkan dalam proses konseling maka tidak akan tersebar luas di luar sana karena kita semua menjaga kerahasiaan tersebut. Jadi kalian tidak usah ragu untuk mengungkapkan apa saja yang ada di dalam benak kalian. Baiklah, Pak. Jadi gini, Pak. Masalah kita itu hampir sama, yaitu saya merasa sulit beradaptasi di kampus, Pak. Suasana kampus berbeda sekali dengan suasana yang ada di lingkungan saya dulu. Iya, Pak. Saya juga merasa seperti itu. Saya ingin melakukan sesuatu, jadi terbatas karena saya sulit beradaptasi, Pak. Masalah apa yang sedang Mbak Wiwin alami? Kalau masalah saya juga tentang sulit beradaptasi, Pak. Teman-teman saya menjauhi saya karena saya aneh, kata mereka. Aneh bagaimana, Wiwin? Katanya dari cara saya berdandan sih, Pak. Katanya pakaian saya jadul. Cara saya berdandan juga tidak zaman gitu, Pak. Jadi jauhi teman-teman. Oh, jadi seperti itu. Kalau Mbak Okta, bagaimana?
Kalau saya Pak, masalah saya tidak bisa beradaptasi dengan baik. Saya jarang ikut kegiatan yang biasanya diadakan oleh teman-teman saya. Mbak Ria, bagaimana masalahnya? Saya juga Pak tidak dapat menerima lingkungan saya dengan baik dan sama seperti Okta, saya jarang ikut kegiatan yang biasanya diadakan oleh teman. Apa yang menyebabkan kalian jarang mengikuti kegiatannya? Kalau menurut saya sih Pak, saya hal itu hanya membuang waktu saja. Iya, saya juga Pak, hal itu sangat tidak bermanfaat bagi saya. Baiklah, dari masalah yang sudah kalian sampaikan tadi, masalah mana yang akan lebih dulu kita tangani? Sepertinya masalahnya Syami sama Liza bisa dibahas bersama, Pak. Ya, iya Pak. Selain itu juga masalahnya Syami dan Liza kan sama, jadi bisa sekalian mengatasi semua masalah sekaligus. Baiklah kalau begitu. Apakah Mbak Syami sama Mbak Liza bersedia? Iya Pak, bersedia. Baiklah, kita akan bahas masalah yang sedang dialami oleh Mbak dan Mbak Syami. Dan karena masalah yang kalian alami hampir sama juga, yaitu tidak dapat beradaptasi. Mungkin dengan ini kalian juga bisa menarik kesimpulan apa yang seharusnya dilakukan dan menerapkan pada diri. Apakah sampai di sini ada yang mengerti? Jadi saat kita membahas masalah Syami dan Liza, saya, Okta, dan juga Win bisa mencontohnya, seperti itu ya Pak? Ya, benar sekali. Ya Pak, kami paham. Baiklah kalau begitu. Bisakah kalian menceritakan kepada saya bagaimana suasana di lingkungan kalian sebelumnya? Lingkungan sekitar saya dulu sebelum masuk universitas itu sangat religius Pak. Orang-orang sekitar saya itu sopan dalam bertutur kata maupun bertindak. Iya Pak, selain itu di lingkungan saya untuk berkata-kata kotor itu sudah sangat memalukan, tapi di sini justru kebalikannya Pak. Berkata-kata kotor seakan menjadi hal yang biasa dan melihat tingkah laku mereka juga Pak seakan tidak punya malu. Maksudnya tidak punya malu itu seperti apa ya? Contohnya seperti ini ya Pak, dalam berpacaran mereka tidak sungkan untuk melakukan hal-hal yang semestinya tidak dapat dilakukan dan hal tersebut dilakukan di depan umum Pak. Iya Pak, selain itu kebanyakan dari teman-teman itu suka keluar malam dan kita selalu diajak untuk keluar malam, tapi kita menolak karena itu membuat kami diolok-olok Pak. Katanya kita itu nggak gaul, sok suci dan lain-lain. Apakah semua teman kalian begitu juga atau bagaimana? Untuk teman sekelas kami, ya Pak, kebanyakan mereka seperti itu. Jadi kami seakan terasingkan Pak, karena saya tidak seperti mereka semua. Lalu apa yang kalian lakukan? Saya tidak tahu Pak. Saya juga merasa serba salah Pak. Serba salah bagaimana Risa? Kalau saya ikuti mereka, saya akan terjerumus ke lingkungan yang salah Pak. Tapi kalau saya menghindari mereka, saya tidak punya teman. Iya Pak, saya jadi bingung dengan hal tersebut. Saya harus bagaimana Pak? Mungkin ketakutan kalian itu akan mempengaruhi pergaulan kalian. Begini kalian bisa saja bergaul dengan mereka yang sudah menjadi prinsip kalian. Caranya bagaimana Pak? Jadi begini, Bapak punya cerita. Salah satu kumpulan yang berisikan 5 orang. 1 orang memiliki kebiasaan merokok dan 3 orang lainnya memiliki kebiasaan mencuri. Dan 1 lagi memiliki perilaku yang sangat baik, suka berbagi ke sesama teman. Pada suatu hari keempat temannya mengajaknya mencuri kios untuk mencuri rokok, tapi dia tidak mau melakukannya dan beritahu kepada temannya bahwa perbuatan itu tidak baik. Tapi temannya tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan teman yang baik itu tadi. Tetapi dengan prinsip temannya yang menolak,
tidak ingin ikut mencuri, tidak menghalangkan atau menghancurkan pertemanan mereka. Dan dari cerita ini kalian bisa menarik kesimpulan bagaimana seharusnya kalian mengatasi masalah yang kalian alami sekarang. Ya Pak, kami akan mendengarkannya. Dari cerita tersebut, apakah kalian bisa menyimpulkan bagaimana mengatasi masalah tersebut? Ya Pak, saya bisa menyimpulkannya. Coba Mbak Syami mengungkapkan apa yang Mbak Syami ambil dari cerita tadi. Jadi begini Pak, dari cerita itu tadi mengisahkan bahwa tokoh cerita tersebut bergaul dengan siapa saja, termasuk dengan orang-orang yang memiliki perilaku yang kurang sopan. Dia tidak membeda-bedakan akan bergaul dengan siapapun, namun dia bisa menjaga apa yang menjadi prinsip hidupnya. Begitu Pak. Coba Mbak bisa ungkapkan dari kesimpulan. Ya Pak, sama dengan Syami, cerita tersebut menggambarkan seorang yang memiliki prinsip hidup yang berbeda dengan yang lain, namun dia bisa bergaul dengan yang lain. Bedakan siapapun yang bergaul dengan dia, dan dia tetap teguh dengan prinsipnya walaupun di sekitarnya berlainan dengannya. Jadi bagaimana, apa yang akan kalian lakukan setelah ini? Mungkin yang akan saya lakukan adalah memulai dengan membuka diri terhadap lingkungan sekitar saya yang baru, dan saya akan berusaha beradaptasi dengannya, tetapi saya tidak akan melepas apa yang sudah menjadi prinsip hidup saya, Pak. Baiklah, kalau Mbak Risa bagaimana? Sama dengan Syami sih Pak, cerita tersebut menggambarkan seorang yang memiliki prinsip hidup yang berbeda dengan yang lain. Namun dia bisa bergaul dengan yang lain karena dia tidak membeda-bedakan siapapun yang bergaul dengan dia, dan dia tetap teguh dengan prinsipnya walaupun di sekitarnya berlainan dengannya. Jadi bagaimana, apa yang akan kalian lakukan setelah ini? Mungkin yang saya akan lakukan adalah memulai dengan membuka diri terhadap lingkungan sekitar saya yang baru, dan saya akan berusaha beradaptasi dengannya. Tetapi saya tidak akan melepas apa yang sudah menjadi prinsip hidup saya, Pak. Baiklah, kalau Mbak Lisa bagaimana? Saya juga sama dengan Syami, Pak. Saya akan berusaha untuk beradaptasi dengan teman-teman yang lain, jadi saya bisa dapat teman yang lebih banyak dan tidak melepaskan apa yang sudah saya pegang selama ini. Nah, sepertinya kalian sudah bisa menemukan cara bagaimana mengatasi masalah yang sedang kalian alami sekarang. Iya, Pak. Baiklah, dari kegiatan konseling kali ini, apa yang kalian dapatkan? Itu Pak, saya jadi tahu bahwa dalam bergaul bisa dengan siapa-siapa saja. Menurut saya juga seperti itu, hanya saja kita perlu tetap memegang teguh prinsip yang telah kita punya sebelumnya. Bagus, kalau Mbak Wiwin bagaimana? Saya sependapat dengan Ria, Pak. Hasil dari kegiatan kita kali ini adalah saya sebaiknya tetap beradaptasi dengan baik sama teman-teman yang lain, walaupun mereka itu prinsipnya berbeda dengan saya. Yang penting saya tetap pada pendirian saya. Terima kasih. Kalau Mbak Syami? Saya sama, Pak, dengan teman-teman. Baiklah, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Mungkin kita akan melakukan pertemuan lagi kapan ya? Pada hari dan waktu yang sama bagaimana, Pak? Saya bisa. Kalau yang lain? Saya sependapat dengan Ria, Pak. Saya setuju, Pak. Bisa. Pada jam yang sama. Baiklah, Bapak akan menutup kegiatan kali ini. Semoga kegiatan kali ini dapat bermanfaat dan membantu masyarakat yang sedang kalian alami. Iya, Pak. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya ya, Pak. Ya, sama-sama.
Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Ya.